Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Selain dengan biji dan dengan tunas, ada juga beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Tahukah kalian tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan umbi? Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi diantaranya adalah singkong, kentang, wortel, dan bawang. Perkembangbiakan dengan umbi ada 3 jenis, yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang umbi batang. Umbi batang yaitu umbi yang terletak pada batang tumbuhan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang kedua, umbi akar, yaitu umbi yang terletak pada akar tumbuhan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan singkong. Yang terakhir, umbi lapis, umbi yang terletak pada biji tumbuhan. Disebut umbi lapis karena adanya lapisan-lapisan yang menumpuk. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Perhatikan tabel perbedaan dan persamaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis di samping ini. Persamaan yang pertama antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis adalah sama-sama sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut. Pada umbi batang, tunas tumbuh di batang. Pada umbi akar, tunas tumbuh di akar. Dan pada umbi lapis, tunas tumbuh di biji. Selanjutnya, persamaan yang kedua yaitu umbinya sama-sama terletak di dalam tanah. Perbedaannya adalah umbi batang terbentuk dari batang yang menggembung. Umbi akar terbentuk dari akar yang menggembung. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Selanjutnya, persamaan yang ketiga yaitu sama-sama digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaannya, pada umbi batang memiliki akar tunggang, pada umbi akar memiliki akar serabut, dan pada umbi lapis memiliki akar serabut. Anak-anak, kalian sudah mengetahui perkembangbiakan tanaman dengan umbi. Kalian juga sudah mengetahui persamaan dan perbedaan
umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Selanjutnya, tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan soal pada halaman 168 tentang persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Anak-anak, tahukah kalian mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Bawang merah disebut umbi lapis karena umbi pada bawang merah berbentuk lapisan-lapisan yang tersusun rapi dan bertumpuk-tumpuk. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Perkembangbiakan bawang merah dimulai dengan tumbuhnya siung pada bawang merah itu sendiri. Awalnya, siung bawang merah ini mengambil makanan dari induknya. Lama-kelamaan, siung bawang merah yang tumbuh akan berdaun dan berakar, lalu dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Anak-anak, supaya kalian lebih paham mengenai perkembangbiakan bawang merah, mari kita melakukan percobaan tentang perkembangbiakan bawang merah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan alat dan bahan serta langkah-langkah percobaan perkembangbiakan bawang merah. Disimak dengan baik ya video penjelasan Ibu. Alat dan bahan percobaan: gelas yang berisi air penuh, bawang merah, tusuk gigi, dan pisau. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah percobaan perkembangbiakan bawang merah. Langkah yang pertama, kita kupas dulu bawang merahnya. Kita kupas sampai bersih seperti ini ya. Langkah yang kedua, kita potong bagian ujung bawang merahnya. Jadi seperti ini. Langkah yang ketiga, kita tusuk bawang merahnya menggunakan tusuk gigi yang sudah kita sediakan. Caranya seperti ini ya. Satu dan satunya lagi. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita letakkan bawang merahnya pada air yang sudah kita sediakan. Cara meletakkannya seperti ini. Pastikan bawang merahnya menyentuh air. Jika tidak menyentuh air, nanti tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya, kalian amati perubahan apa yang terjadi pada bawang merah tersebut. Kalian tulis perubahan apa saja yang terjadi pada bawang merah tersebut setiap harinya. Misal, pada hari kedua sudah mulai tumbuh akar. Nah, anak-anak, seperti itulah percobaan perkembangbiakan bawang merah. Anak-anak, tugas kalian yang kedua adalah melakukan percobaan tentang perkembangbiakan bawang merah sama seperti yang sudah Ibu lakukan. Jangan lupa dalam melaksanakan percobaan di video ya dari awal sampai akhir. Setelah melaksanakan percobaan, kalian amati perubahan yang terjadi pada bawang merah. Lalu, kalian tulis hasil pengamatan kalian pada laporan hasil pengamatan seperti gambar di samping. Amati dan tulislah hasil pengamatan kalian pada laporan hasil pengamatan seperti gambar di samping. Cara menuliskan laporan hasil pengamatan misalnya seperti ini. Hari pertama, hasil pengamatannya seperti apa? Jika tidak ada perubahan, maka tulis tidak ada perubahan. Lalu hari kedua, tulislah perubahan apa yang terjadi. Anak-anak, ada berbagai jenis umbi-umbian. Ada singkong, ada kentang. Tahukah kalian
Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka bekerja sama ketika memasak. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Anak-anak, apakah kalian pernah bekerja sama? Banyak kerjasama yang terjadi di sekolah. Contohnya adalah kerja bakti dan kerja kelompok. Tugas kalian yang ketiga adalah tulislah satu contoh pengalamanmu bekerja sama. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetaplah rajin belajar supaya cita-cita kalian dapat tercapai. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.